Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Baiklah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, sebelum Ini apa kabar? alhamdulillah Bapak baik. Baiklah, sebelum kita masuk dalam kegiatan pada hari ini, sebelumnya kita saling kenal dulu. Baiklah, Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Gali Ramadan. Bapak sebagai guru bimbingan konseling di sekolah ini. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Pak. Baiklah, mungkin Bapak juga ingin tahu nama kalian. Coba kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya Pak ya. Ya, baik. Coba Pak, saya dulu aja Pak. coba kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Kemal Firmansyah Pak. Baik, selanjutnya. Saya Pak. Kelas 9B. Baik, selanjutnya. Buat yang lain, silakan memperkenalkan dirinya. Nama saya Ade Alfa Fadilah Pak. Saya dari kelas 10 IPA 1. Baiklah, untuk yang satunya ini. Siapa Pak? Yang fotonya pakai baju putih Pak ya? Ya, ini siapa ya? Saya Pak ya. Enggak, yang ini, yang satunya ini. Oh yang cowok satu nih ya? Yang mana? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adi Muhammad Ikram dan anak saya Baiklah, mungkin udah saling kenal satu sama lain. Baiklah, di sini sebelum Bapak memulai bimbingan kelompok pada malam hari ini, apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Sepertinya tidak tahu Pak. tidak Pak. Baiklah, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses pemberian pengetahuan ataupun wawasan baru dalam bentuk dinamika kelompok. Baiklah, mungkin Bapak langsung kepada materi pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini Bapak menjelaskan tentang empati. Apa itu? Apakah ada yang tahu empati itu apa? Tidak Pak. Belum tahu. Baiklah, empati itu adalah didefinisikan sebagai respon aktif atau kognitif yang kompleks pada distress emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Nah, selanjutnya, secara naluri, anak sudah mengembangkan empati sejak bayi. Awalnya empati yang memiliki sangat sederhana, yaitu empati emosi. Misalnya pada usia anak 0-1 tahun, bayi bisa menangis hanya karena mendengar bayi lain menangis. Barulah di usia 1-2 tahun, anak menyadari kalau kesusahan temannya bukanlah kesusahan yang mesti ditanggung sendiri. Walaupun demikian, rasa empati pada anak harus diasah. Bila sepenuhnya hilang, tergantung dari lingkungan
maaf Bapak ulangin, rasa empati pada anak harus diasah. Bila dibiarkan, rasa empati tersebut sedikit demi sedikit akan terkikis, walau tidak sepenuhnya hilang, tergantung dari lingkungan yang membentuknya. Baiklah, empati dari segi positif. Bila kita mengajarkan anak berempati, mereka tidak akan agresif dan senang membantu orang lain. Selain itu, empati berhubungan dengan kepedulian terhadap orang lain. Tak heran kalau empati berkonotasi sosial seperti menyumbang, memberikan sesuatu pada orang yang kurang mampu. Adapun beberapa langkah yang dilakukan agar kemampuan empati kita terbentuk, antara lain yang pertama itu adalah rekam semua emosi pribadi. Setiap orang pernah mengalami perasaan positif maupun negatif. Misalnya sedih, senang, bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Memperhatikan lingkungan luar atau orang lain akan memberikan banyak informasi tentang kondisi orang di sekitar kita. Informasi ini sangat penting untuk dijadikan panduan dalam mengambil pilihan perilaku tertentu. Yang ketiga, dengarkan curhat orang lain. Mendengarkan adalah sebuah kemampuan penting yang sering dibutuhkan untuk memahami masalah atau mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi orang lain. Yang keempat di sini adalah bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain akibat untuk diri kita. Membayangkan adalah sebuah kejadian dialami orang lain akan menarik diri kita dalam sebuah situasi yang hampir sama dengan yang dialami orang tersebut. Yang kelima adalah lakukan bantuan secepatnya. Nah, di sini memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan dapat membangkitkan kemampuan empati. Responnya cepat terhadap situasi di lingkungan sekitar membutuhkan bantuan akan melatih kemampuan kita untuk empati. Adapun ada beberapa manfaat yang kita temukan di kehidupan pribadi atau sosial manakala kita mempunyai kemampuan berempati. Di antaranya yang pertama yaitu adalah menghilangkan sikap egois, yang kedua menghilangkan kesombongan, yang ketiga ada mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Adapun cara meningkatkan empati, di sini kemampuan empati terkadang memang tidak dapat langsung muncul dari diri seseorang. Begitu saja, ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan empati, yaitu yang pertama adalah peduli, perhatian dari kita kepada orang lain. Dalam hal ini adalah komunikasi. Sejauh mana komunikasi dapat terbentuk sehingga orang lain dapat merasa nyaman karena diperhatikan. Yang kedua itu ada berguru dengan belajar kepada mereka yang telah nyata dianggap memiliki kemampuan empati yang tinggi. Yang ketiga ada berlatih. Sepandai dan sepintar apapun, kalau tidak pernah berlatih maka akan kalah dengan mereka yang masih pemula tetapi rutin untuk rajin berlatih mengasah kemampuan empatinya. Yang keempat itu ada berbagi pengalaman. Ingatlah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik dan melalui pengalaman kita dapat menjadikan bijaksana dengan berbagi pengalaman dengan sesama. Mungkin untuk materi pada malam hari ini cuman itu yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya Pak. Baiklah. Contoh sikap dari empati itu apa, Pak? Contoh dari sikap empati itu seperti kalau kita melihat atau melihat teman kita merasa kesusahan atau memerlukan bantuan. Nah, di sini empati itu kayak menolong atau membantunya seperti itu kurang lebih. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah cukup. Buat yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Yang satunya apakah ada yang ingin ditanyakan gitu? Baiklah, mungkin jika tidak ada, Bapak akhiri dulu mungkin pada bimbingan kelompok pada malam hari ini. Semoga kalian dapat memahami ataupun dapat mengambil pelajaran-pelajaran pada malam ini yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya kata-kata yang ada yang
Bapak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.